akhir-akhir ini dimulai dengan pernyataan Ganjar Pranowo, ya, calon presidennya PDI Perjuangan, yang semacam mendesak agar DPR memanfaatkan atau menggunakan apakah itu hak interpelasi ataupun hak angket untuk melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2024, yang kemudian disikapi dengan adanya pertemuan 3 orang sekjen, ya, yaitu Sekjen Nasdem Pak Hermawi Taslim, kemudian Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS, ya, Habib Abu Bakar Habib Abu Bakar, yang kemudian mereka menyatakan mereka setuju untuk mendesak untuk DPR menggulirkan hak angketnya untuk melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Nah, sehingga kemudian jagat politik kita ini menjadi panas, ya. Diperpanas lagi oleh pernyataan 3 sekjen ini. Nah, oleh itu saya kira sebagai politisi PKB senior dan sebagai mantan Ketua Pansus Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yang kebetulan bukan hanya sebagai Ketua Pansus, saya juga secara intensif melakukan kajian yang mendalam tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ini, mulai dari kajian ilmiah, mulai dari sampai kepada ketok palu. Saya juga bahkan saya bikin buku yang tebal tentang itu, ya, bagi teman-teman atau pengamat. Bahkan buku saya ini pernah dipakai oleh Mahkamah Konstitusi untuk sebagai referensi ketika memutuskan perkara pemilu tahun 2019, karena dalam buku saya ini memuat original intent tentang pasal demi pasal, ya, kenapa sebabnya sekarang itu undang-undang pemilu itu dijadiin satu, kenapa kemudian dalam undang-undang pemilu itu diatur peradilan pemilu yang sebelumnya terpisah. Nah, menurut saya punya kapasitas untuk memberikan penjelasan Pak Soleh berkenaan dengan hak angket yang ingin melakukan koreksi terhadap pemilu 2024. Jadi intinya, sebagai kapasitas saya Ketua Pansus Undang-Undang Pemilu 7 nomor 7 2017 ini, saya ingin menyatakan bahwa pemilu kita tahun 2024 ini, ya, baik itu proses pemilu maupun nanti hasil pemilu itu dia tunduk kepada rezim undang-undang pemilu, ya. Jadi pemilu kita ini tunduk kepada rezim undang-undang pemilu. Kalau ada ketidakpuasan tentang hasil pemilu, saya kira ini juga sudah banyak yang menyampaikannya, ya, ada Pak Yusril dan lain sebagainya, ada ahli-ahli tata negara, ya, menyampaikan yang sama. Tapi saya ingin menegaskan kembali bahwa pemilu kita ini tunduknya kepada rezim undang-undang pemilu, bukan rezim undang-undang MD3. Ya. Jadi sementara hak angket, hak interpelasi itu di undang-undang MD3, tidak ada satu substansi pun di dalam undang-undang pemilu itu yang membuka ruang menghubungkan antara undang-undang MD3 dengan undang-undang pemilu. Hanya ada satu hal kecil di dalam undang-undang pemilu itu yang memungkinkan ada connecting dengan undang-undang MD3, yaitu apa? Yaitu konsultasi, itu saja. Konsultasi ketika KPU menyusun PKPU. Selain itu nggak ada. Ya. Karena memang undang-undang pemilu itu memuat secara lengkap, ya, ketidakpuasan tentang proses ada salurannya, yaitu Bawaslu. Dan itu kan Bawaslu sedang menyelenggarakan sekarang. Ada TPS yang diulang pemilunya, ada TPS yang diulang dihitung, ya, untuk mengakomodasi semua kecurangan terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
Sekarang ini berlangsung, Bawaslu melaksanakan itu. Ya, silakanlah kita tunggu. Ya. Kemudian terhadap hasil pemilu sudah ada juga seluruhnya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Ya. Mahkamah Konstitusi. Jadi ketidakpuasan sekarang silahkan melalui saluran Bawaslu. Ketidakpuasan nanti setelah hasil itu diketok oleh KPU itu melalui Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi nggak bisa bersidang sekarang, ya. Mahkamah Konstitusi hanya bisa bersidang setelah H+1 atau H+ berapa hari setelah diketoknya hasil pemilu oleh KPU. Karena itulah proses gugatan-gugatan terhadap hasil pemilu. Nah, tidak membuka ruang untuk bentuk-bentuk menguji keadilan pemilu ini pada proses yang lain, karena sudah diatur secara lengkap di dalam undang-undang pemilu itu. Jadi kan, jadi itu ya. Nah, oleh sebab itu, yang kedua, saya ingin menyatakan sebagai mantan sekjen PKB, ya, bahwa tuntutan atau desakan untuk hak angket di DPR sekarang itu adalah pekerjaan yang sia-sia, ya. Kontraproduktif, ya, kontraproduktif karena nggak ada connectingnya dengan penyelenggaraan pemilu, tidak bisa merubah hasil pemilu, tidak bisa juga merubah hasil keputusan Bawaslu misalnya. Ya, ketika Bawaslu memutuskan di TPS ini harus diulang, TPS ini harus dihitung ulang, itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Bawaslu untuk memutuskan, ya, untuk memutuskan sampai kepada memutuskan. Nah, kalaupun ada challenge, itu bisa sampai ke Mahkamah Agung nantinya. Kalau memang ada challenge, kita tidak puas terhadap keputusan Bawaslu, tapi keputusan Bawaslu itu adalah keputusan yang mengikat. Nah, oleh sebab itu yang kedua saya ingin mengatakan bahwa hak angket yang didorong oleh Pak Ganjar Pranowo, kemudian menjadi inisiasi misalnya oleh 3 fraksi ini, ya, termasuk PKB sebagai partainya tempat saya selama ini bernaung, itu sia-sia, pekerjaan sia-sia, kontraproduktif. Kalau misalnya mau melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nanti setelah hasil pemilu 2024 ini diketok oleh KPU. Setelah hasil ini diketok oleh KPU, ya, setelah sidang MK selesai semua, mari kita evaluasi apakah penyelenggaraannya itu ada secara teknis membuka ruang untuk terjadinya kecurangan-kecurangan, ya, kita evaluasi, termasuk mengevaluasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga boleh oleh DPR. Kalau merasa mungkin sistem sekarang ini membuka peluang untuk kecurangan atau membuka peluang pertarungan internal saling bunuh di antar partai ketika pileg misalnya, ya, terbuka menjadi tertutup, terbuka menjadi setengah terbuka gitu, ya, itu bisa dilakukan. Tapi setelah pemilu, semua tahapan-tahapan pemilu ini selesai, nah, itulah kemudian monggo silakan kalau mau diangket, mau diinterpelasi. Tapi berkenaan dengan pemilu 2024 ini tertutup, nggak ada hubungan sama sekali, pekerjaan sia-sia, kontraproduktif, terutama kontraproduktif terhadap niat kita, ya, semangat kita semua untuk menciptakan pemilu yang damai, ya. Karena hak angket sekarang misalnya dilaksanakan, ini hanya akan menimbulkan kegaduhan saja, ya, gaduh saja politik jagat Nusantara ini. Nggak ada hasilnya, tidak akan ada hasil yang produktif untuk membangun demokrasi, ya, untuk membangun demokrasi. Nah, oleh sebab itu saran saya kepada fraksi PKB di DPR, saran saya kepada PKB khususnya, saya tidak bicara kepada Nasdem, kepada PKS, itu urusan mereka lah, ya. Tapi kepada PKB saya menyarankan supaya mengurungkan niatnya untuk hari ini menggunakan hak angket atau hak interpelasinya di DPR, ya. Dan saran saya lebih bagus PKB, ya, NU secara umum, ya, PKB secara khusus menjaga stabilisasi
pemilu damai, menjaga stabilitas dan pemilu damai, supaya transisi kepemimpinan nasional ini berlangsung dengan baik, berlangsung dengan damai, ya, sehingga apalagi sekarang ya hampir dibanding pemilu 2019 di tingkat grassroots hampir tidak ada masalah, ya, hampir tidak ada masalah. Nah, pesan saya seperti itu, ya, kepada teman-teman PKB untuk berpikir ulang, ya, berpikir ulang. Ya, kalau tidak puas dengan hasil Pilpres, ya mungkin bagi pihak yang kalah memang ada ketidakpuasan, ya. Tetapi sekali lagi kan itu semua ada batasnya. Kita tetap harus mendukung transisi kepemimpinan nasional ini sebaik